Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Ridwan Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Desain Berorientasi Objek serta instruktur praktikum dan juga jajaran asisten dosen yang saya hormati. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul analisis dan perancangan sistem informasi sewa kendaraan mobil berbasis web menggunakan metode Rational Unified Process. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama saya sendiri, saya Suci Nursania dengan NIM 2306046 dan rekan tim saya Muhammad Faiz Al-Farizi dengan NIM 2306041, Daya Muhammad Faisal dengan NIM 2306034 dan juga Wanda Laila Zahra dengan NIM 2306152. Langsung saja ke latar belakang. Saat ini, mobilitas masyarakat dan pariwisata meningkat pesat sehingga kebutuhan sewa kendaraan yang praktis juga ikut naik. Namun, berdasarkan analisis kami, masih banyak usaha rental mobil yang operasionalnya sangat manual. Masalah utamanya yaitu yang pertama pencatatan manual. Stok unit dan transaksi masih dicatat di buku besar atau spreadsheet sederhana. Kemudian inefisiensi, ketika admin harus menelpon staf lapangan hanya untuk cek ketersediaan mobil secara real time. Yang ketiga, resiko human error. Sering terjadi kesalahan catat atau salah hitung biaya hingga double booking. Dan yang terakhir, layanan terbatas. Pelanggan tidak bisa memesan di luar jam operasional. Oleh karena itu, kami merancang sistem informasi berbasis web yang terpusat untuk mengotomatisasi seluruh alur kerja ini, mulai dari katalog unit, pemesanan online, hingga verifikasi pembayaran. Untuk selanjutnya, metodologi dan tujuan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan tujuan dan metodologi. Tujuan penelitian kami itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem sewa kendaraan. Yang kedua, menghasilkan rancangan sistem informasi sewa kendaraan berbasis web menggunakan metode RUP. Yang ketiga, menghasilkan rancangan use case untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem. Untuk ruang lingkup sistem ini, mengadopsi model marketplace free to free atau P2P seperti Trevo ID. Fitur mencakup sisi admin, yaitu ada kelola kendaraan, verifikasi pembayaran, denda, dan laporan. Dan untuk sisi user atau penyewa, ada registrasi, booking, upload bukti pembayaran, dan cek status. Selanjutnya kita lanjut ke metodologi pengembangan. Nah, untuk metodologi pengembangan, di sini kami melakukan studi untuk metodologi pengembangan, kami menggunakan Rational Unified Process atau RUP yang bersifat interaktif. Dalam laporan ini kami berfokus pada 2 fase pertama RUP, yaitu yang pertama ada inception atau permulaan. Kami melakukan studi literatur serta pengumpulan kebutuhan melalui observasi langsung di lapangan dengan adanya pewawancara atau dengan adanya wawancara dengan pengumpulan serta pemilik rental dengan pengguna serta pemilik rental mobil untuk memahami masalah real seperti perdebatan biaya denda. Selanjutnya yang kedua itu ada elaboration atau elaborasi. Fase ini fase di mana kami merancang arsitektur sistem secara mendalam menggunakan diagram UML. Bagaimanapun detail perancangan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mari kita masuk ke inti teknis, yaitu perancangan sistem tahap elaboration. Berdasarkan analisis kebutuhan, kami mengidentifikasi 2 aktor utama, yaitu admin dan user atau penyewa. 1. Use case diagram. Sistem kami memiliki beberapa fitur utama, di antaranya penyewa atau user bisa melakukan registrasi, login, melihat daftar kendaraan, memesan, upload bukti pembayaran, dan melihat riwayat. Selanjutnya,
ada admin yang bertugas untuk mengelola data kendaraan, CRUD, verifikasi pembayaran, mengelola pengembalian kendaraan, hitung denda, dan melihat laporan. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram, saya ambil contoh alur pemesanan kendaraan. Penyewa memilih mobil dan tanggal sewa. Sistem otomatis mengecek ketersediaan kendaraan di database. Jika sistem menghitung total biaya dan menyimpan pesanan dengan status menunggu pembayaran. Contoh lain yang akan saya tampilkan adalah pengembalian dan denda. Ini adalah contoh activity diagram pengembalian kendaraan. Saat mobil dikembalikan, admin input tanggal aktual, sistem otomatis membandingkan dengan jadwal seharusnya. Jika terlambat, sistem langsung menghitung denda sesuai tarif sehingga meminimalisir kesalahan hitung manual. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu saya di sini akan melengkapi perancangan yang tadi. Kami juga membuat sequence diagram untuk mendetailkan urutan pesan antar objek. Misalnya pada proses login, di sini saya mengambil sequence diagram pada proses login. Untuk mendetailkan urutan pesan antar objek ini, misalnya user, di sini user mengirim username atau password, lalu sistem akan memvalidasinya ke database. Jika cocok, hak akses akan ditentukan, dan jika notifikasi loginnya berhasil, nanti akan dikirimkan notifikasi. Nah, sebelum kepada login ini, pastinya juga ada register terlebih dahulu. Kalau untuk yang penyewa itu atau user itu pasti belum memiliki akun, jadi terlebih dahulu harus ke bagian registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada user interface atau UI. Nah, di sini juga kami merancang antarmuka sistem menggunakan aplikasi atau website dari Figma. Nah, di sini ada beberapa tampilan ya. Yang pertama ini untuk dashboard utamanya, untuk user interface kami. Lalu di sini ada bagian login. Lalu di sini ada dashboard admin. Lalu ada manajemen data kendaraan, yaitu yang dikelola oleh admin. Lalu selanjutnya ini masih ada beberapa ya, masih banyak. Ada data penyewa, menu data penyewa, lalu ada transaksi, lalu ada laporan keuangan. Nah, dan di sini ditampilkannya hanya admin saja, tetapi di sini ada yang lebih lengkapnya. Nah, ini yaitu user interface untuk admin ya. Untuk admin kita akan coba terlebih dahulu untuk admin. Nah, di sini ini untuk dashboard utama ya, mau admin ataupun penyewa ataupun ya atau user, pasti semuanya juga akan masuk ke dalam dashboard utama terlebih dahulu. Kita sign in. Ini hanya prototipe-nya saja. Lalu masuk, lalu login. Nah, ini untuk halaman dashboard admin. Di sini ada beberapa menu, yaitu ada manajemen kendaraan, data penyewa, transaksi, laporan penyewa. Kita lanjut kepada manajemen kendaraan, karena memang di sini belum memasuki kendaraan, kita akan tambahkan terlebih dahulu kendaraannya. Nah, jika telah berhasil, pasti bakal seperti ini. Jadi nanti akan tambahkan lagi ya, misalkan kayak gini. Nah, jadi kita di sini ada ditambah kendaraan itu ada nama mobil, merek mobilnya, nopolnya, tahun, warna, harga sewanya berapa, statusnya tersedia atau tidak, transmisinya matic atau manual. Lalu di sini juga kita bisa mengupload foto mobil tersebut. Kita akan tambahkan terlebih dahulu.
Setelah semuanya berhasil ditambahkan, kita akan menghapus karena memang crude kan. Nah, sini ya. Nah, jika kendaraan berhasil terhapus akan hilang di manajemen kendaraannya. Ini juga kita bisa melihat, kita di sini juga bisa ngedit, misalkan pada harga sewanya yang tadinya 250 jadi 300, ataupun yang mau ngedit yang lainnya. Lalu sini juga lanjut kepada data penyewa. Di sini kita bisa melihat data penyewa ya. Data penyewanya misalkan ini mah sebagai contoh aja karena memang ini prototype. Jadi kita di sini di data penyewa bisa melihat nama penyewanya, kontaknya, yaitu di bagian kotak itu ada nomor telepon dan juga email. Lalu ada identitas SIM atau ini tuh nomor dari SIM-nya ya. Lalu ada alamatnya dan juga ada bergabung ke website ini tuh kapan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada menu transaksi. Misalkan si penyewa itu udah Udah mau nyewa, udah ngebooking mobil, bahwasanya akan tampilannya akan seperti ini, si penyewa yang tadi. Di sini ada jadwalnya, diambil tanggal 9 dan akan dikembalikan pada tanggal 10. Di sini tinggal proses. Nah, di sini kan data transaksi penyewa, informasi sewa kendaraannya ini, namanya ini, ada nomor teleponnya, lalu ada tanggal sewa, ada total biayanya. Di sini ada bukti pembayarannya. Terima, jika terima akan tampil seperti ini. Ini untuk proses pengembalian, jika proses pengembalian kendaraan misalkan sudah ya, ini kan udah tanggal 10 contohnya. Nah, bakal seperti ini. Seperti itu. Untuk admin paling hanya sebagian segitu saja karena memang tidak terlalu banyak kalau untuk admin. Jadi kita akan lanjut misalkan ke kalau ini nih, kalau transaksinya ditolak, misalkan pembayaran ditolak, dan jika pembayaran ditolak, nanti hasilnya akan seperti ini. Pembayaran ditolak, dan nanti akan diproses ulang kembali. Dan ini untuk laporan keuangan dan penyewaan. Ini dilihatnya sebulan full, nanti setelah lanjut lagi, beda bulan lagi, pasti bakal ganti lagi. Nah, ini untuk prototype pada penyewa. Pada penyewa ini seperti yang tadi ya, dashboard utama, lalu ke bagian login. Sini harus daftar terlebih dahulu. Daftar, di sini ada nama lengkap, nomor telepon, email, password, konfirmasi password. Jika sudah punya akun, tinggal login langsung bisa. Lalu daftar sekarang, akun berhasil dibuat, lalu masuk. Dan ini untuk dashboard halaman mobilnya. Untuk halaman penyewa, dashboard utama halaman penyewa seperti ini. Di sini itu ada kita bisa pesan sekarang, bisa detail booking. Misalkan booking mobil ini tanggal segini. Nah, di sini kita akan detail pesanan. Di sini akan ditampilkan belum bayar, total tagihan, tanggal sewa, tanggal kembali, durasinya 1 hari, nama penyewa, lalu kendaraannya apa. Di sini juga bisa upload bukti transfernya, ini jumlah pembayaran, dan ini tanggal pembayarannya kapan. Lanjut. Setelah mengisi daftar tadi, bukti transfer, pembayaran sedang diverifikasi. Jadi menunggu admin untuk memverifikasi pembayaran Anda. Setelah itu, jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini, pembayaran lunas. Dan pembayaran akan lunas seperti ini. Lalu di sini juga kita bisa melihat di ini tuh bebas ya mau pesan yang mana karena memang tadi hanya sebagai contoh saja, hanya sebagai contoh untuk pemesanan kendaraan. Seperti itu. Kita bisa melihat juga seperti di riwayat
bisa melihat katalog mobil seperti ini. Katalog mobil, lalu riwayat sewa. Jika sudah menyewa pasti bakal ada riwayatnya. Untuk UI dan juga untuk prototipe-nya mungkin sekian karena memang kami hanya sampai dalam tahap elaboration, yang dimana di tahap elaboration ini tuh kami hanya ada merancang use case, lalu merancang struktur menu, merancang activity diagram, sequence diagram, class diagram, merancang deployment diagram, dan juga merancang user interface. Mungkin untuk kelompok kami yang bisa disampaikan hanya segitu, karena memang eh, kami itu hanya sedikit gitu, karena hanya sistem penyewaan saja. Jadi untuk kesimpulan dari sistem yang kami buat itu, sistem ini bisa berhasil mengotomatisasi proses manual yang rentan human error dan double booking. Lalu metode RUP dan UML bisa efektif dalam memetakan kebutuhan sistem yang kompleks menjadi rancangan yang terstruktur. Lalu ada implementasi sistem ini akan meningkatkan kecepatan layanan dan akurasi data bagi pemilik rental. Dan untuk saran pengembangannya, untuk kedepannya dari kelompok kami menyarankan adanya integrasi payment gateway digital, atau jadi agar tidak perlu bukti transfer manual tetapi langsung di sistemnya, dan juga pengembangan aplikasi mobile berupa Android atau iOS untuk akses yang lebih fleksibel. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.